Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najma Rusaki dari kelas 11 TKR 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PSPTKR materi sistem ban dan pelek. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama ada ban. Ban adalah bagian kendaraan yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Ban-ban ini berputar pada permukaan jalan dan tenaga mesin ditransfer melalui ban. Ban juga berfungsi sebagai peredam untuk memperlembut kejutan dari permukaan jalan dan menambah kenyamanan berkendara. Kemudian ada fungsi ban. Fungsi ban yang pertama adalah ban menopang seluruh berat kendaraan. Yang kedua adalah ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan memindahkan gerakan dan daya pengereman ke jalan. Dengan demikian mengontrol gerak awal, kecepatan tinggi atau rendah, pengereman dan belokan. Yang ketiga adalah menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. Kemudian ada konstruksi ban. Ya, yang pertama konstruksi ban adalah tread. Tread merupakan lapisan paling luar dari ban yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Tread merupakan bagian dari ban kendaraan yang akan meneruskan tenaga dari mesin kendaraan, baik tenaga putar maupun tenaga pengereman. Kemudian yang kedua adalah solder. Solder merupakan bagian pada ban kendaraan. Solder merupakan titik temu antara tread dan sidewall. Yang ketiga adalah sidewall. Sidewall merupakan bagian dari ban kendaraan. Sidewall terbuat dari karet yang tebal, digunakan untuk menutupi area samping ban dan melindungi karkas dari kerusakan. Yang keempat ada bead. Bead merupakan salah satu bagian dari ban kendaraan yang bersentuhan dan menghubungkan ban dan velg. Yang kelima adalah breaker. Breaker merupakan bagian dari ban kendaraan yang terletak di antara tread dan karkas ban. Fungsi breaker adalah untuk menambah daya rekat antara tread dan karkas, serta untuk meredam kejutan akibat permukaan jalan yang terjadi pada karkas. Yang keenam adalah belt atau rigid breaker. Belt atau yang dikenal dengan rigid breaker merupakan jenis breaker yang digunakan untuk jenis ban radial. Yang ketujuh adalah karkas. Karkas merupakan bagian dari ban kendaraan yang berfungsi sebagai casing. Yang ke-8 adalah inner liner dan inner tube. Inner liner merupakan bagian dari ban tubeless atau jenis ban yang tidak memakai ban dalam. Yang ketiga adalah tipe ban. Ada dua tipe ban, yaitu ban bias dan ban radial. Menurut konstruksi dibedakan menurut karkasnya, dan ban dapat digolongkan menjadi ban bias atau bias ply tire dan ban radial ply tire. Yang pertama, ban bias. Karkas untuk ban bias disusun dari lapisan-lapisan benang yang membentuk sudut 30-40 derajat terhadap garis tengah ban. Yang kedua adalah ban radial. Karkas ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Konstruksi seperti ini sangat fleksibel pada arah radial, tetapi kurang tahan terhadap beban memanjang ke sekeliling roda. Oleh sebab itu, ban radial dilengkapi dengan belt, biasa disebut rigid breaker, terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang terbalut karet. Susunan seperti ini membuat tread lebih rigid. Kemudian ada ban biasa dan ban tubeless. Ban biasa di dalamnya terdapat ban dan dalam untuk menampung udara yang dipompakan ke dalam ban. Katup atau pentil atau air valve yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi satu dengan ban dalam. Ban biasa ini akan segera menjadi kempes bila tertusuk benda tajam. Kemudian ban tubeless. Ban tubeless atau ban tanpa ban dalam tidak menggunakan ban dalam. Tekanan udara hanya ditahan oleh lapisan dalam ban, yaitu lapisan karet yang kedap udara. Karena ban tubeless tidak menggunakan ban dalam, maka pentil atau air valve langsung dipasang pada pelek. Keuntungan pada ban tubeless dibanding ban biasa.
Bila pada ban tubles tertusuk paku atau benda tajam lainnya tidak langsung menjadi kempes sekaligus karena lapisan di dalamnya menghasilkan efek merapatkan sendiri sekalipun tertusuknya pada saat kendaraan berjalan. Biasanya tekanan udara tidak langsung turun secara tiba-tiba dan menyebabkan kontrol kemudi kehilangan. Ya, kemudian ada ban cadangan. Ban cadangan atau ban sementara, ban tipe T. Ban cadangan sementara ini bentuknya lebih kecil. Tujuannya untuk menghemat tempat dalam bagasi. Penggunaannya bersifat sementara ketika ban standarnya bocor. Ban tipe T ini adalah ban tubeless dengan karkas model bias. Diameter luarnya hampir sama dengan ban standar tetapi lebar tread dan keseluruhan lebih kecil dan tread dan karkas lebih tipis untuk mengimbangi beban dan kemampuannya. Maka tekanan udaranya dibuat lebih besar yaitu 4,2 km per cm kubik atau 60 psi. Kemudian ada sistem kode dan spesifikasi ban. Di sini contohnya ada sistem kode ban ISO atau International Standardization Organization. Di sini ada terbaca 195/70 R168514. Ya, di sini ada penjelasannya yaitu nomor 1 lebar ban dalam inci untuk ban bias atau milimeter untuk ban radial. Kemudian yang ke nomor 2 yaitu kecepatan maksimum yang diizinkan. Kemudian nomor 3 yaitu diameter dalam inci. Kemudian nomor 5 yaitu aspek rasio atau tinggi atau lebar ban dalam persen. Kemudian nomor 6 yaitu ban radial. Nomor 7 yaitu kapasitas mengangkut beban atau load index. Dan ada perawatan ban. Ban adalah bagian kendaraan yang bersinggungan langsung dengan permukaan jalan. Oleh karena itu harus ditangani dan dirawat dengan benar agar dapat diperoleh pengendaraan yang aman, nyaman, dan ekonomis. Yang pertama ada tekanan udara ban. Tekanan udara pada ban adalah faktor penting bagi kemampuan dan keselamatan berkendara. Meskipun ban dibuat dari bahan yang rapat, udara masih dapat bocor walaupun sedikit. Oleh karena itu, tekanan udara pada ban harus diperiksa secara teratur dan disesuaikan dengan spesifikasinya. Di sini ada gambar kalau tekanan udara yang benar, tekanan udara yang lebih, dan tekanan udara yang kurang. Untuk tekanan ban yang berlebih, tekanan ban udara yang berlebih dapat mengakibatkan problema sebagai berikut. Yang pertama, bidang gesek tread menjadi berkurang, menurunkan kemampuan pengereman dan stabilitas berkendara. Kemudian yang kedua ada kenyamanan pengendara menjadi kurang. Yang ketiga, bagian tengah tread akan halus lebih cepat. Yang keempat ada lapisan ban terlalu tegang dan mudah rusak karena adanya tumbukan dari luar. Yang kelima ada lapisan karet tread mudah terkelupas karena panas gesekan yang terkonsentrasi di bagian tengah tread. Kemudian jika tekanan udara ban kurang, tekanan udara ban kurang akan menyebabkan sebagai berikut. Yang pertama ada gesekan ban dengan jalan bertambah sehingga menyerap tenaga dan menghabiskan bahan bakar yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, kemudi menjadi tambah berat. Yang ketiga, tepi ban aus lebih cepat. Yang keempat, ban menjadi terlalu lentur sehingga temperatur dalamnya bertambah. Bila tekanan udara ban rendah sekali dan kecepatan kendaraan tinggi dan ban dapat pecah sehingga dapat membahayakan pengemudi. Pada kecepatan tinggi cenderung terjadi standing wave dan mengakibatkan hydroplaning. Ya, kemudian masuk ke materi pelek roda. Ban tidak dapat dipasang secara langsung pada kendaraan tetapi dipasang pada roda-roda, biasanya di pelek atau disc wheel. Karena roda merupakan bagian penting yang menyangkut keselamatan pengemudi, maka harus cukup kuat untuk menahan beban vertikal maupun horizontal, beban pengendaraan dan pengereman dan berbagai macam tenaga yang bertumbuh pada ban. Ya, kemudian di sini ada tipe dari pelek roda. Pelek roda dapat dibedakan menurut metode pembuatan dan bahannya. Ada dua tipe yang umumnya digunakan sekarang, yaitu baja press dan campuran besi tuang atau cast-link alloy. Yang pertama adalah velg baja press.
Pelek baja press atau pressed steel disc well ini terdiri dari rim yang dilas dengan ke disc atau disc dibuat dari lembaran baja yang dipres. Konstruksi seperti ini mudah untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak. Pada umumnya kendaraan menggunakan tipe ini karena tahan lama dan kualitasnya merata. Pelek dari bahan campuran besi tuang. Pelek atau cast lead alloy disc well atau pelek dari campuran besi dan besi tuang ini terbuat dari campuran terutama dari aluminium atau magnesium. Pada umumnya digunakan untuk mengurangi berat dan menambah penampilan kendaraan. Kemudian di sini ada sistem kode spesifikasi pelek. Di sini ada contohnya 41/2 JX13 5.50 FX15 SDC. Ya, di sini di bawahnya ada keterangannya, yaitu untuk nomor 1 mengartikan tentang lebar velg dalam inci, dalam satuan inci. Yang kedua ada bentuk flange velg. Yang nomor 3 mengartikan diameter velg dalam inci, satuan inci. Yang keempat adalah mengartikan tipe rim. Ya, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum mengakhiri presentasi, saya ada yel-yel. SMK bisa, SMK hebat, Bunda Satria Jaya. TKR disiplin, komitmen, kompeten. TKR jaya, jaya, jaya. Bunda Satria luar biasa.